Sini sikit bro. Aku mau nanya sama Agak kamu. sama kok kamu. Kenapa? Enggak tahan aku ini. Ya kau udah nggak tahan ngisap rokok Mana lagi. kayak aku? Apa nah? Anjing kau tinggal ya, kau minta aku bawa kau ke babi. Tai kau. Tai kau. Nanti ini lupa aku. Nah, aku mau nanya mau. Muka kau jangan jelek gitu lah. Keren. Kamera kan jelek. Oh iya. Jadi Rasa rokok apa? kenapa? Hargai dulu orang yang rokok. Kau udah ini Aku kau. orang rokok. Enggak, maksudnya udah seanti itu dengan Iya, asap rokok. iya, udah. Cemana? Namanya kau samping aku, kita keluar mau Udah, merokok. kita berjarak lah. Kau dunia kau dengan merokok. Cemana? Namanya kita mau mendekatkan diri. Pada Tuhan. Ya. Jadi kan apa alasannya untuk jadi pro player itu susah? Kenapa? Alasan untuk jadi pro player itu susah. Iyalah. Dia harus menunjukkan rasa konsisten dia. Enggak itunya. Maksudnya Jadi, kan tengok banyak juga yang udah mitik. Kau juga dari dulu kan main game juga. Kenapa apa tembok yang menghalangi kau bisa jadi pro player atau orang-orang pada umumnya lah? yang kenapa aku nggak bisa jadi pro player? Gitu kan? Ya, salah satunya lah. Nah, aku ini adalah pemain publik. Biasa pemain publik itu dia kayak untuk nyari kesenangan. Pokoknya kalau bahasa aku zaman main Dota dulu, GLHF lah. Jadi good luck, have fun. Jadi kalau pemain publik itu dia mungkin jago, mungkin karena terbiasa dia pakai satu hero atau beberapa role yang sering dia pakai, dan dia tahu item-itemnya, anti-itemnya, musuhnya pakai apa, terus pakai apa itemnya. Nah itu mungkin publik tahu. Tapi kalau pro player ini semua detail dia harus pelajarin. Contoh kayak minion itu berpengaruh, kayak jungler jungle yang ada minion di jungle itu semua dipelajari. Jadi modelnya sama kayak ada Dota dulu lah, kayak tengoklah video tentang Dendi. si Lemon tuh pro player termahal kayaknya sampai sejauh ini di ML Mobile Legends Indonesia. Lemon. Tapi kau bilang Dota. Enggak, ini Mobile Legends. Nah, dia juga pernah ngasih tahu video dia lagi ngedefend lane atas dan minion tuh nggak di-clear-nya. Tujuannya supaya ada salah satu junglernya musuh nunggu si minion jungle-nya di hutan itulah pokoknya, supaya nggak keluar. Kalau di clear keluar. Aku nggak ngerti maksud itu. Nah, itulah bedanya. Jadi aku pemain publik mendetail ya. Yes, lebih mendetail. Jadi orang itu juga selalu pasti belajar momen. Kalau player publik nih kan main sering solo rank. Ya main aja gitu. Ya kalaupun misalnya jago ya jago pribadi, jago personal, nggak jago tim. Kalau pro player tuh tim itu harus jago. Jadi dia pro player itu momennya harus dapat terus. Jadi 5-5 main, 5-5 harus dapat momen. Gitu kalau menurut aku ya, ini sudut pandang aku, karena tengok aja MPL, MDL, tonton lah tuh apa sih namanya pertandingan Mobile Legends satu Indonesia, bahkan Asia Tenggara, se-Asia, dunia. Jadi kau pernah ini nggak kepikiran jadi pro player? aku pengennya PUBG. Pernah kepikiran tak? Nah, karena kemarin rutin juga ikut turnamen kan. Alhamdulillahnya kalau turnamen kota ini di kota Medan khususnya udah alhamdulillah juara 2, juara 3, juara 2, juara 3. Cuman apa yang membenturkan kau terakhir jadi nggak usah, udahlah enceng, aku udah kan have fun aja gitu. Itu bedanya dengan mungkin pro player yang udah sukses ini, dia bisa fokus, dia bisa konsisten dalam keinginan dia. Sedangkan aku pengennya ini di umur yang aku sudah berumah tangga. Jadi kalau aku untuk fokusin di situ, otomatis kerjaan aku nggak bisa kerja dong. Penghasilan juga, income juga nggak ada dong.
sekarang main PUBG, main ML atau game apapun ya untuk refreshing aja, makanya jadi public game lah. Jadi kalau misalnya dilihat kan banyak main pro player ini umurnya 20, 19, 17 masih muda kan lah. Nggak pernah ada lihat maksudnya pemain-pemain lama yang udah berumur itu main lagi. Nggak pernah. Karena Apa yang membeda yang membuat itu jadi selain waktu? otak sih, pikiran, sama mungkin apa ya, kita di game ini kan kayak ada apa sih namanya, sentuhan tangan. Mungkin karena dia bertambahnya umur udah nggak seagresif yang masih umur 19 sama 20 ini. Contoh pro player yang terkenal di Indonesia, saat Indonesia sampai dunia itu ada Benny Moza. Dulu aku pernah satu klan sama dia main PUBG dan dia pernah ke Medan dan ikut turnamen juga sama dia, ngobrol sama dia, dan mungkin sekarang dia nggak ingat aku. Itu dulu dia di umur dia muda, semua tuh ada fasenya. Jadi di saat dia udah makin tua, dia udah jadi streamer. Dia nggak bisa turun lagi ke pro scene, nggak bisa. Karena mungkin Kenapa? kalau menurutku itu tadi apa ya, skill otak kita yang udah umur 28 ke atas nih kayaknya udah 30 kau. ya 30 lah, maksudnya 25 ke atasnya. 25 ke atas tuh udah bukan di bagian situ lagi gitu loh. Jadi lebih cocok kayak mungkin bisa jadi manajer tim atau manajer klan atau Jadi jenjang karir orang e-sport itu lebih rendah ya? lebih rendah, tapi lebih cepat dia. lebih maksudnya. cepat memang. Cuman hitungan 3-5 tahun. Iya, tapi 3-5 tahun dia udah bisa kayak 20 tahun kerja jadi PNS. Iyalah. Income-nya itu lebih gede. Tapi maksudnya Dan enaknya sempat gagal habis. Selesai. enggak juga men. Jadi gini, kalau menurut sudut pandangku, dia jadi pro player nih. Pro player mana yang nggak terkenal? Apalagi udah ikut ajang turnamen nasional, dunia kan gitu. Dia pasti punya personal branding dia dong. Nama dia udah ada. Dia dari tim mana, dia mainnya apa, mau game apa aja lah misalnya kan. Jadi kalau di kita nih, kayak aku lah kerja sekarang di bagian F&B di cafe kan. Semakin banyak aku ketemu orang baru, semakin banyak relasi. Kalau di dunia game ini, semakin dia terkenal, pensiun pun nanti dia ada jadi pro player, dia itu bisa ya dapat endorsan, maksudnya ya dari dunia game dan sisi dan, link lah ya. Iya, sisi link. Dan terus Tapi kalau misalnya jadi streamer ini men, duitnya tuh ya Allah banyak men. oke lah, itu kan maksudnya probabilitas, Ya. kesempatan kau Ya, setelah jadi pasti. e-sport gitu. Ya. Maksudnya jadi pemain pro player, tapi untuk kau jadi pro playernya pun sangat cepat kan maksudnya. Ya, Dan iya sih. kalau kau misalnya mulai 19 tahun ya Kayak- dasar kau cuma sampai 25, itu pun kalau misalnya kau bisa jadi pro gitu, bisa jadi sampai juara 1 atau juara 2 atau jadi salah satu karakter yang bisa kau gunakan sedemikian rupa lah. Jadi ibaratnya Aan Puts gitu kan. Jadi cuman itu toh gitu orang tahu. Tapi memang jenjangnya cuman segitu ya. Maksudnya memang kalau misalnya udah di atas, udah melewati tembok pro player itu lebih mudah. Tapi pada saat untuk naik ke situnya yang luar biasa sih. Ya, itu benar. Karena lihat aja lah yang kau tahu apa misalnya pro player di dunia ini, Dendi toh. The Master of PUBG ya kan, itu di dunia Dota. Ah. Ya dia turnamen terakhir dia sebelum pensiun. Ya maaf cakap makin bodoh gitu, nggak se-fresh Iya. dia di saat umur dia masih aktif atau masih dianggap wah ini jago kali nih orang. Apa titik balik dia? Kalau Karena kau gini, ngikutin Dendi kan dulu. ikut karena gini, zaman kan berubah. Eh, Yang mempelajari setiap game itu di zaman si Dendi itu menjadi pro player ya masih belum banyak lahirnya, paham nggak mas? Ah. Sekarang yang jadi pro player PUBG, ML, Dota bahkan udah ngantri nih di seluruh dunia, yang jago-jago mungkin. Jadi makin kesini zamannya, makin kesini tahunnya, makin banyak saingannya. Tapi popularitas dia selesai lah ya. Siapa Dendi? Ah. Enggak, dia bakal jadi legenda sepanjang Iya. masa. Dia nggak akan dilupain tuh bagi yang tahu Dota. Ya. Ah. Bagi yang orang baru Dota mungkin Sampai- nggak akan tahu dia itu siapa, tapi Untuk sekarang lah, bakal kau nama ngikutin dia nggak? tuh bakal ada di Dota 2 terus. Pasti ada tuh Dendi dari tim Navi dulu kan. Prosin nih dulu dia turun di Prosin. Kalau menurut aku ya sudut pandangku seperti itu. Kayak contoh aja lah.
kisah nyata di Indonesia. BTR tahu BTR yang sering aku posting di Instagram. Aku nggak tahu orangnya, tapi Tim PUBG. timnya tahu. Dulu 2019 mereka juara dunia. Terus berapa kali mereka juara dunia di 2019 2020. Kalau nggak salah aku ya sampai 2021 kalau nggak salah. Tapi kenapa semenjak mereka pecah tim atau sebelum pecah tim lah, mereka melakukan banyaknya kemunduran mungkin dalam gameplay mereka, karena makin banyak nih terlahir pro player yang untuk nyaingin mereka. Terus kalau menurut sudut pandangku, Indonesia ini terlalu kebuka untuk masalah gameplaynya. Jadi Kebuka maksudnya? dunia pun bisa melihat cara mainnya. Iya sih. Strategi maksud aku, bukan untuk pada saat turnamen ya, tapi mungkin pada saat mereka latihan ada yang ngebocorin videonya. Jadi mungkin kebaca nih cara-cara mainnya. Jadi maksudnya pada saat orang itu latihan untuk turnamen pun orang jadi mudah untuk counternya ya, karena lebih mudah dipublikasi ya. Kalau aku menurut sudut pandangku gitu ya, mungkin nggak tahu orang-orang yang lebih paham dari aku ya. Aku mikirnya gitu, karena mungkin aku memang ngikutin BTR dari nol, tapi aku nggak sampai yang terlalu detail tahu tentang mereka. Kayak contoh nih Ryzen sekarang, itu Prime Ryzen lah dulu dijulukin. Dia tuh sampai dapat MVP Ini apa dunia. nih tim ya? Enggak, personal. Dia Orang? timnya BTR, namanya Ryzen, nama ini Ryzen. Di PUBG. Di PUBG. Dia sampai banyak nge-clutch-nya, dia banyak ngebunuhin lawannya, dia sampai jadi MVP dunia, dia sampai menjadi mengangkat timnya juara. Nah, terus walaupun sekarang dia udah nggak sejago dulu di pada saat 2019, ini 2023, 2019. Ya itu tadi yang kita balik ke awal pertanyaanmu tadi. Tapi setelah dia turun nanti jadi pro player, dia bisa stream dan nama dia itu nggak akan hilang. Karena apalagi dia pernah dapat achievement tuh, dia ngebawa Indonesia juara dunia. Tapi panggungnya jadi sikit ya. Ya lama kelamaan kan lahir pemain baru. Maksudnya fans ini kan pasti pindah dong. Panggung untuk pro player itu enggak kayak sport, ibarat pemain bola ada sampai ya banyak lah kita tahu kan pemain bintang. Tapi kalau misalnya untuk e-sport yang ditengok cuma 1-2 tok. Iya betul sih. Cuman itu tadi, kalau emang untuk dia jenjang, bukan jenjang karir, jenjang hidup dia lah kita bilangnya, jangan karir. Kalau karir harus pros, dia harus turun prosin terus kan berarti kan. Tapi kalau untuk jenjang hidup dia harus pikirin setelah dia jadi pro player, dia harus bisa stream. Kalau bisa streamingnya itu yang ngebuat fansnya itu tetap dekat sama dia. Contoh kalau aku lihat sekarang tuh kayak Benny Moza ya, yang gue ceritain tadi, dia pro player Point Blank. Nah, Point Blank ya? Point Blank, tahu Point Blank jadul kan, kita masih sekolah dulu. Nah, masih ada. Sekarang Point Blank makin turun. Makin turun lah kita bilang. Semenjak ada game mobile, semenjak ada PUBG, semenjak ada semua segala macam. Nah, si Benny Moza ini ngambil langkah untuk ngebuat jadi streamer PUBG mobile. Toh sekarang dia jadi coach malah. Jadi coach dia, jadi streamer PUBG mobile. Jadi langkah-langkah setelah jadi pro player itu itulah maksudku. Jadi semua tuh ada bidangnya masing-masing. Kalau di PNS kita kan udah dapat jaminan hari tua kan gitu. Mau sampai mampus kita pun nggak perlu takut lah. Tapi kalau untuk di dunia game e-sport ya seperti itulah kalau menurutku ya. Tapi nggak tahu pandangan orang lain gimana. Tapi kalau aku simpulkan ya, betul apa enggak tergantung kau nih. Chance untuk jadi pro player itu luas, tapi untuk masuk ke dalam panggungnya itu sangat sedikit. Karena semua orang bisa jadi pro player karena device-nya ada. Tergantung kemauan dia, tapi untuk jadi ya menakjubkan beberapa orang yang kau bilang tadi, chance-nya 1 banding 1.000.000 mungkin. Ya seperti itulah. Jadi ya bisa disimpulkan kalau misalnya sekarang game e-sport itu ya untuk Evan aja lah ya. Sekarang kalau bagi pro player ya enggak untuk kau pribadi. Kalau untuk aku dunia game itu untuk Evan aja lah, karena umurku juga udah 33 tahun, apa yang mau gue cari ya. Kalau aku ke depan punya banyak penghasilan dari kerjaan gue sekarang, aku bakal buat studio yang mungkin di dalam rumah yang itu bakal aku jadi mungkin ya streaming, ngisi waktu kosong aku streaming. Jadi celahnya
lebih luas ya, Karena- bukan podium e-sportnya tapi Iya. bukan podium championnya, tapi ya memang banyak ya di Ya, situ ya. karena jadi streamer itu kan kalau bahasanya bisa pakai barang apa adanya, tapi kan kita butuh modal juga. Kita beli PC, kita beli kamera, Ya. kita beli semua alat-alat perintilannya gitu. Dan di rumah kita harus punya wifi yang support. Nah, jadi ya pikirannya sampai kayak gitulah. Ya, kalau begitu. Oke. Sekian. Sekian, terima kasih cerita-cerita game e-sportnya.